Saudara, Lembaga Keuangan Amerika Serikat Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas bursa saham Indonesia menjadi underweight. Salah satu poin yang disoroti Morgan Stanley dalam rekomendasinya adalah soal program makan bergizi gratis Prabowo Gibran yang diperkirakan menimbulkan beban fiskal yang besar. Tak hanya itu, Morgan Stanley juga menyoroti resiko kurs saat dolar menguat. Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira, mengatakan kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal berpengaruh pada performa perusahaan yang melantai di bursa saham. Oleh karena itu, pemerintah dianggap perlu lebih berhati-hati dalam menyusun postur APBN dengan mempertimbangkan stabilitas disiplin fiskal, rasio utang dan pajak, serta pengelolaan defisit anggaran. Salah satu warning bahwa ada kekhawatiran dari pelaku pasar dan ini terkonfirmasi dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Salah satu kekhawatirannya adalah terhadap postur dari APBN atau fiskal pada masa transisi di 2025 ke depan. Apakah kemudian akan mengakomodir pelebaran defisit APBN yang terlalu besar, karena nanti juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Siapa yang kemudian akan menanggung pelebaran defisit APBN. Begitu juga terkait dengan rasio utang. Jadi ada kaitannya antara postur fiskal dengan performa saham dalam jangka menengah ini. Itu pemerintah harus lebih berhati-hati lagi, karena untuk mendesain postur APBN harusnya disiplin fiskal harus tetap dijaga. Sementara itu, Saudara, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo bilang penurunan peringkat saham Indonesia oleh Morgan Stanley hanya faktor ketakutan yang berlebihan. Pemerintahan Prabowo Gibran berjanji akan mengelola fiskal dengan hati-hati dan defisit dikendalikan di tingkat aman. Apa yang dilakukan Morgan Stanley itu hemat saya ya lebih dipicu oleh fear, ya, rasa takut atau mungkin rasa kekhawatiran yang berlebihan. Pemerintahan Pak Prabowo nanti itu akan sangat disiplin fiskal. Bukan hanya menjaga menjaga defisit di bawah 3% seperti undang-undang, tapi mungkin malah akan lebih rendah dibandingkan dengan apa yang terjadi selama ini. Sehingga kalau orang takut dengan program makan bergizi gratis, program susu gratis, kemudian juga ada program swasembada dan sebagainya, memang harus saya akui semua program itu adalah expansionary dari sisi fiskal, ya. Semua program itu akan membutuhkan dana besar. Itu harus diakui. Tapi itu kalau dilakukan 100% langsung, ya, langsung pada saat itu juga. Nah, itu memang akan membuat beban yang terlalu berat. Terkait penyusunan APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang sudah berkoordinasi dengan tim Prabowo Gibran. Menkyu optimistis kemampuan fiskal akan tetap terjaga. Badan Anggaran juga melihat secara lebih detail penerimaan negara proyeksinya tahun depan dan belanja negara, termasuk belanja negara yang mengakomodasi untuk pemerintahan baru 2025. Bahwa defisit di dalam APBN 2025 masih dibahas dalam range antara sekarang range-nya di bawah lebih rendah sedikit, yaitu 2,21 hingga 2,8. Ini memberi range yang lebih lebar. Dan ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent, hati-hati, dan tetap sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baru pada tahun 2025. Saudara, Gubernur Bank Indonesia memastikan tren nilai tukar rupiah ke depan cenderung menguat secara fundamental. Meskipun hari ini rupiah melemah di level 16.400 terhadap dolar Amerika Serikat, Bank Indonesia memastikan akan berada di pasar untuk menjaga rupiah. Jadi pelemahan rupiah itu memang relatif masih lebih baik. Dan kami yakin ke depan itu akan menguat, fundamentalnya akan mengarah ke sana. Nomor 3, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia ini terus
berada di pasar. Berkali-kali saya sampaikan, Bank Indonesia akan tetap berada besar menstabilkan nilai tukar rupiah. Caranya gimana? Bank Indonesia punya cadangan devisa. Sekarang 139 miliar. Kami gunakan cadangan devisa, kami kumpulkan pada saat terjadi inflow. Wajar kita gunakan pada saat outflow, kita gunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dan itu intervensi.